Di penjara ini berlaku aturan tak tertulis, siapapun yang mencoba melarikan diri akan dilemparkan ke dalam sel terbuka yang berukuran hanya 1 meter persegi. Di suhu minus 40 derajat Celcius, ia harus bertahan hidup selama 5 hari penuh di bawah guyuran hujan sedingin es. Semua orang mengira ia pasti tewas. Namun sungguh ajaib, pria itu bertahan selama 5 hari penuh. Melihat tekadnya yang tak tergoyahkan, menumbuhkan rasa hormat sekilas di hati komandan penjara Soviet. Meski begitu, sang perwira tetap menyiramnya dengan air dingin tanpa belas kasih. Saat ia kembali ke barak dengan langkah terhuyung, ia mendapati semua narapidana menatapnya penuh amarah. Karena percobaan kaburnya, seluruh penghuni penjara ikut dihukum. Tentara Soviet menghentikan jatah makan selama 5 hari penuh. Karena lapar dan murka, mereka pun melampiaskan semua amarah kepadanya dengan kejam. Ini adalah kamp tawanan, perang Soviet yang terletak di kawasan lingkaran Arktik. Di sini, para prajurit Jerman yang tertangkap ditahan. Tak ada pagar, tak ada kawat berduri, tak ada menara pengawas. Sebab meski seseorang berhasil kabur, mustahil baginya menyeberangi daratan beku yang membentang sejauh 4.000 km. Nasib mereka telah tertulis, bekerja siang malam di tambang kaca, yang mematahkan punggung dan hanya menyisakan keberanian yang mereka miliki. Namun Ucup berbeda dari yang lain. Di matanya, semangat untuk meraih kebebasan tak pernah padam. Ia tak pernah menyerah berharap pulang. Sebab sejauh 14.000 km di sana, istri dan putrinya masih menantinya. Suatu malam saat sedang memperbaiki mesin di ruang pembangkit, pandangan Ucup tertuju pada ban berjalan yang bergerak perlahan. Sebuah gagasan tiba-tiba menyambar benaknya. Inilah peluangnya, tanpa membuang waktu, ia melompat naik ke atas ban tersebut. Di waktu yang tepat, ia meloncat turun dan bersembunyi di dalam gerobak tambang. Ia tak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, yang terpenting hanyalah keluar dari tempat itu. Namun belum semenit berlalu, gerobak itu menabrak balok kayu dan berhenti. Mimpi kaburnya pun kandas sebelum sempat dimulai. Sebagai hukuman, Ucup kembali dilemparkan ke sel terbuka itu selama 5 hari 5 malam. Hingga takdir pun mulai berubah. Ucup berjumpa dengan seseorang yang kelak mengubah seluruh hidupnya, yaitu Dr. Kam tersebut. Dokter itu sendiri dulunya adalah tawanan Jerman. Ia merasa iba melihat keteguhan hati Ucup dan memutuskan memberinya anugerah terbesar dalam hidup. Dokter itu memberitahu bahwa racun dari tambang kaca telah menyebar ke seluruh kamp. Siapapun yang tetap di sana pasti akan mati. Sebenarnya dokter itu sendiri telah lama menyusun rencana kabur. Namun penyakit kanker telah melemahkan tubuhnya hingga tak berdaya. Melihat keteguhan mata Ucup, ia pun memutuskan menyerahkan peluang itu kepadanya. Dokter itu memberikan peta, memberitahu lokasi persembunyian makanan di sepanjang jalan, bahkan melepaskan sweater hangat miliknya untuk dipakai Ucup agar dia tetap hangat. Hanya satu permintaan terakhir dokter itu. Jika Jack berhasil selamat, ia harus menyempatkan diri menemui keluarganya dan menyampaikan salam perpisahan. Semangat sang dokter pun menjadi kekuatan baru bagi Ucup. Di tengah badai salju yang mengamuk, ia pun memulai perjalanan sejauh 14.000 km menuju rumahnya. Keesokan harinya, komandan Soviet mengetahui kabar pelarian Ucup dan mendatangi ruang perawatan dengan murka. Namun seketika ia terpaku, sang dokter telah berpulang selamanya. Komandan kemudian menginterogasi seluruh tawanan, namun tak satu pun yang bersih bersaksi. 5 hari kemudian pasukan pengejar kembali dengan tangan hampa. Mereka telah menyisir hingga 30 km ke segala arah, namun tak menemukan jejak Ucup sedikit pun.